Assalamualaikum, halo saya Arvino Dwi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PGSD. Video ini saya buat sebagai tugas tuton satu mata kuliah Pancasila dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengenang perjalanan lahirnya Pancasila, dasar negara kita yang luar biasa. Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan perjuangan para pendiri bangsa agar Indonesia memiliki dasar yang bisa menyatukan seluruh perbedaan. Apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari dua kata panca berarti 5, dan sila berarti dasar, asas. Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada 5 konsep dasar. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam sidang ini, BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, beberapa tokoh bangsa seperti Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Puncaknya, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah, memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Namun perjalanan belum selesai. Gagasan itu disempurnakan menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh Panitia 9, bentuk kompromi antara berbagai golongan demi persatuan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan, Pancasila disahkan dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tokoh-tokoh pengusul dasar negara. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei tahun 1945. Mengusulkan 5 asas, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan lain-lain. Profesor Dr. Supomo, tanggal 31 Mei tahun 1945. Mengusulkan paham negara integralistik, persatuan, kekeluargaan, dan lain-lain. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar yaitu 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme, peri kemanusiaan 3. Mufakat, demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno memberi nama usulannya, Pancasila. Kemudian tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI bubar, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang dan memutuskan, 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Akhirnya resmi, inilah Pancasila kita. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari proses itu, tercermin nilai-nilai luhur musyawarah, persatuan, dan toleransi. Para pendiri bangsa mencontohkan bahwa walaupun memiliki perbedaan suku, agama, dan pandangan, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Inilah wujud nyata dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Bagi saya, pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya persatuan dan dialog dalam perbedaan. Di era digital, kita sering melihat polarisasi dan ujaran kebencian di media sosial. Pancasila mengingatkan kita agar tidak mudah terpecah, melainkan berdiskusi dengan bijak dan menghargai pendapat orang lain. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan toleransi bukan hanya di kata-kata, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Mari terus belajar dari sejarah Pancasila, agar nilai-nilainya tetap hidup di hati generasi muda Indonesia. Saya Arvino Dwi Setiariko, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.